Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan menjelaskan mengenai penerapan ilmu tajwid pada Al-Quran, Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Nah, perhatikan di sini dalam kalimat syira. Nah, di situ ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i atau mad asli. Cara membacanya adalah dua harokat, siro, siro. Nah itu ya, dua harokat, dua ketukan ro. Nah seperti itu. Di sini dijelaskan ya mengenai huruf mad tabi'i itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, apabila ada alif mati sebelumnya harokat fathah. Yang kedua, waw mati sebelumnya harokat domah, ya mati sebelumnya harokat kasroh. Nah apabila menemukan huruf dan harkat ya seperti itu, maka ini dibacanya harus dua harokat dan istilah dalam tajwidnya adalah mad tabi'i. Selanjutnya di sini di kalimat berikutnya ada kalimat syirotol. Nah di situ tol. Nah itu ada hukum alif lam, yang mana hukum alif lam dalam tajwid itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan alif lam samsiah, yang kedua alif lam qamariyah. Adapun cara membacanya, alif lam samsiah dibaca idgham dan alif lam qamariyah dibaca idhar. Nah ya, caranya seperti itu. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai huruf samsiah. Ada berapakah? Ada 14. Nah, kita lihat pada kalimat alladzina. Nah, di situ ada alif lam, di depannya ada huruf dha. Huruf dha ya, huruf dha itu adalah termasuk ke dalam huruf samsiah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf dha ya dalam satu kalimat, maka itu namanya adalah alif lam samsiah dan dibacanya harus idgham. Nah di sini syiratal, nah tol ya diidghamkan. Oke. Selanjutnya di sini ada kalimat lazi, zi. Nah di situ ada ya mati sebelumnya harokat kasroh. Ini sama dengan seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini namanya adalah mad tabi'i. Mad asli cara membacanya adalah dua harokat. Di sini ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Namanya mad tabi'i ya. Nah, mad tabi'i ada 3. Yang pertama alif, waw dan ya. Ini adalah huruf-huruf mad tabi'i. Selanjutnya di sini dalam kalimat an'amta, nun sukun. Nun sukun dalam tajwid itu terbagi ke dalam berapa bagian? Di sini akan dijelaskan mengenai hukum nun mati dan tanwin ya. Nanti akan dibahas mengenai tanwin. Di sini yang jadi persoalan adalah nun mati. Nun mati itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, yang keempat ikhfa. Nah, ini semua ini cara membacanya berbeda-beda ya. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu idhar itu apa. Idhar itu artinya jelas dan tidak dengung ketika membacanya. Idgham itu kebagi ke dalam 2 bagian. Ada yang disebut dengan idgham ma'al gunah. Yang kedua ada idgham bila gunah. Kemudian yang ketiga itu adalah iklab. Iklab itu membalik serta dengung ya. Jadi membalik itu di sini menukarkan bunyi ya maksudnya, dan membacanya harus dengung. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan ikhfa. Ikhfa itu menyembunyikan serta dengung ya, menyembunyikan. Maksudnya di sini cara membacanya antara idhar dan idgham ya. Nah, ini cara membacanya seperti itu. Adapun huruf-hurufnya idhar ada 6. Yang pertama hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha ya, ha besar. Ini adalah kumpulan-kumpulan idhar. Yang kedua idgham terbagi ke dalam 2 bagian. Ada yang disebut dengan idgham ma'al gunah, yang kedua ada idgham bila gunah. Idgham ma'al gunah ada 4 ya, mim, nun, waw, ya. Idgham bila gunah ada 2 hurufnya, lam dan ro.
Iqlab ada satu hurufnya yaitu huruf ba. Yang terakhir ikhfa hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 15 ya. Ketika dijumlahkan maka idhar 6, idgham 6, iqlab 1, 6 tambah 6, 12 tambah 1, 13. Sisanya berarti 15 karena huruf hijaiyah semuanya ada 28. 28 dibagi ke 4 ya. Keempat bagian idhar 6, idgham 6, iqlab 1, ikhfa 15. Oke. Perhatikan kembali dalam kalimat an'amta. Nah, di situ ada nun mati. Nun mati itu bertemu dengan huruf apa? Huruf ain ya. Bertemu dengan huruf ain. Apabila ada nun mati bertemu dengan huruf ain, maka ini dibaca idhar atau jelas cara membacanya ya. Nun mati bertemu dengan ain maka menyebutkan nunnya atau membaca nunnya, atau dalam kalimat an ini ketika menyebutkan an maka cara menyebutkannya harus jelas karena di sini nun mati bertemu dengan ain. Ain itu salah satu huruf dari idhar yang berjumlah 6. An jelas ya cara membacanya. Oke. Selanjutnya di sini am mim mati. Nah, tadi nun mati, kalau sekarang mim mati. Mim mati juga ini terbagi ke dalam berapa bagian? Ya, karena mim mati termasuk hukum dalam ilmu tajwid. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan idgham mutamatsilan, ikhfa sapawi, terakhir idhar sapawi. Nah, kita perhatikan mim mati. Mim mati yang ada pada kalimat an'amta, mim mati tersebut bertemu dengan huruf apa? Huruf ta ya. Mim mati bertemu dengan huruf ta. Nah, maka mim mati bertemu dengan huruf ta ini namanya apa? Perhatikan dalam idhar sapawi. Idhar sapawi jumlah hurufnya ada 26 ya. Coba diperhatikan di sini huruf-hurufnya, adakah huruf ta? Ternyata ada ya, alif ta. Nah, di situ ta itu termasuk pada huruf idhar sapawi. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ta, maka itu idhar sapawi ya. Oke. Am. Nah, ya. Jadi safawi itu artinya bibirnya kita dibacanya secara tertutup ya. Nah, oke. Ini ya, mim mati bertemu dengan huruf ta. Oke, selanjutnya di sini ada kata alaihim, lai ya, qasar lai. Nah, di sini ada ya mati ya. Ya mati sebelumnya harokat fathah. Apa namanya dalam istilah tajwid? Oke, nah kita perhatikan di sini. Di sini ada ya mati sebelumnya harkat fathah yang ada pada huruf lam. Nah, ini ya mati sebelumnya harokat fathah. Ini namanya apa? Nah, sebelumnya kita perhatikan di sini pembahasan huruf lin dan madlin. Huruf lin rumusnya ya mati sebelumnya harokat fathah, waw mati sebelumnya harokat fathah. Cara bacanya itu lembut ya dan dibacanya pendek. Adapun madlin itu apabila ada huruf hijaiyah dan huruf lin, huruf hijaiyahnya disukunkan karena waqaf dalam satu kalimat. Cara bacanya lunak dan panjang 26 sampai 6 harokat. Nah, di sini lihat dalam kalimat alaihim, apakah ini huruf lin atau madlin? Kalau mad berarti ini dibacanya panjang. Kalau misalkan di sini hanya terdapat huruf lin saja, maka dibacanya pendek. Alaihim. Nah, karena huruf di depannya tidak dikasrohkan, tidak disukunkan, maka di sini alaihim. Haknya ini berharokat fathah, berharokat kasroh. Maka apabila ada ya mati, ya sebelumnya berharokat sukun dan di depannya hurufnya berharokat, ya maksudnya di sini bukan huruf hijaiyahnya tidak berharokat sukun, maka ini hanya disebut dengan huruf lin saja ya. Disebut dengan huruf lin saja. Ya mati sebelumnya harokat fathah, ini dibacanya pendek dan dibacanya harus lunak, tidak dibaca panjang ya. Huruf lin dibaca panjang itu ketika di akhir kalimat atau ketika dibaca huruf di depannya itu disukunkan. Nah, kalau di sini kan tidak disukunkan ya, hi ini berharokat kasroh, maka cara membacanya ini pendek dan lunak. Alaihim pendek bacanya, jangan dipanjangkan. Alaihim. Nah,
Oke, paham dengan maksud ya sukun sebelumnya berharokat fathah? Ini adalah huruf lin. Huruf linnya apa? Yaitu huruf ya. Baik, selanjutnya di sini ada him, di situ terdapat mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf gin. Kita perhatikan, mim itu kan terdapat 3 bagian. Ada yang disebut dengan idgham mutamatsilain, ikhfa sapawi dan idhar sapawi. Kita perhatikan yang mim matinya. Mim mati di sini bertemu dengan huruf gin. Apakah termasuk idgham, ikhfa atau idhar? Ternyata huruf gin itu termasuk pada idhar sapawi. Oke. Nah, ini huruf gin termasuk pada idhar sapawi. Oke. Selanjutnya ghai. Di sini ada ya mati sebelumnya berharokat fathah, masih yang tadi, ini namanya adalah huruf lin ya, yang mana huruf lin tersebut dibacanya lembut dan pendek. Ghai, ghai, ghai. Nah, pendek bacanya ghairil, ghai, satu ketukan ghai, ghai. Oke, ghairil. Nah, seperti itu cara bacanya. Cara bacanya adalah pendek dan lunak, lembut bacanya ya ghai, ghai, ghai. Nah, seperti itu ya. Oke, ini hanya pembahasan. Selanjutnya di sini perhatikan ada alif lam. Hukum alif lam terbagi ke dalam 2 bagian, alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Kita ulangi kembali. Cara baca alif lam samsiah itu idgham, cara baca alif lam qamariyah itu idhar. Nah, di sini kita perhatikan alif lam. Di sini alif lam bertemu dengan huruf mim ya. Maka kita sebutkan atau kita bahas dulu mengenai huruf qamariyah. Ada berapakah? Ada 14, sama dengan halnya alif lam samsiah. Alif lam samsiah ada 14, alif lam qamariyah juga ada 14. Oke, di sini cara membacanya adalah dibaca idhar ya, atau dibaca jelas. Ghairil, kita jelaskan lamnya. Ghairil, 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 ghairil. Oke, seperti itu cara bacanya ya. Ghairil, ril, lamnya itu terdengar jelas. Di sini alif lam bertemu dengan huruf mim, namanya alif lam qamariyah. Baik, selanjutnya di sini du ya, dalam kalimat du di sini ada waw mati sebelumnya berharokat domah. Apa sih namanya? Namanya adalah mad tabi'i. Huruf mad tabi'inya apa? Huruf mad tabi'inya yaitu waw. Waw mati sebelumnya berharokat domah. Nah, kita bahas huruf mad tabi'i ada 3. Yang pertama alif, yang kedua waw. Nah, di sini berarti yang kedua, lihat yang di tengah ini waw mati sebelumnya harokat domah, namanya mad tabi'i. Adapun cara membacanya itu 2 harokat. Oke. Selanjutnya perhatikan lai. Ini masih yang tadi alai, lai. Oke, ini adalah ya lin ya, dibacanya pendek dan lembut. Selanjutnya di sini ada mim mati, masih yang tadi ya. Mim mati itu terdapat 3. Yang pertama ada alif idgham mutamatsilain, idhar sapawi, ikhfa sapawi. Nah, kalau di sini apa namanya? Kalau di sini adalah idhar sapawi. Oke, karena di sini apa? Mim mati bertemu dengan waw. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir. Nah, dalam kalimat waladdallin. Oke, ini adalah apa? Ini ada huruf mad tabi'i yaitu alif mati sebelumnya berharokat fathah yang ada pada kalimat do, itu dibaca mad tabi'i ya. Itu namanya mad tabi'i karena di situ ada alif mati sebelumnya berharokat fathah. Itu adalah mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i tersebut bagaimana? Mad tabi'i tersebut bertemu yaitu dengan huruf yang bertasdid. Manakah huruf yang bertasdid? Yaitu lam. Lam di sini lam bertasdid. Nah, apabila ada huruf mad tabi'i yang bertemu dengan huruf lam yang bertasdid, nah di sini ya mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasdid, maka itu namanya mad lazim musaqqal kalimi. Jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid, huruf mad tabi'inya mana? Lihat di sini huruf mad tabi'inya adalah alif. Di situ alif mati sebelumnya harokat fathah. Dan bertemu dengan huruf yang bertasdid. Mana huruf yang bertasdid? Yaitu lam. Ya, apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka dinamakan mad lazim musaqqal kalimi.
Nah, adapun mad itu artinya apa? Mad artinya panjang, lazim artinya wajib, musakol artinya diberatkan, kalimi membacanya. Jadi ketika ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid ya dalam satu kalimat, maka itu mad lazim musakol kalimi. Dibaca panjang, wajib dibaca panjangnya dan membacanya pun berat ya, cara membacanya pun berat. Waladdallin. Oke, waladdallin. Nah, ya, membacanya 6 harokat. Oke, cara membacanya adalah 6 harokat. Baik, terima kasih. Sekian dulu dalam pembahasan tentang menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran, pada Quran surat Al-Fatihah ayat ke-7. Mudah-mudahan video berikut ini bisa bermanfaat untuk kita belajar cara menerapkan ilmu tajwid pada Al-Quran. Oke, insya Allah nanti disambung pada video-video selanjutnya mengenai cara menerapkan ilmu tajwid pada Quran ya. Adapun di sini Quran surat Al-Fatihah, insya Allah nanti ketemu lagi dengan Quran surat berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.